Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insya-Allah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu golongan yang didoakan oleh para malaikat. Dan seandainya seseorang mendapatkan doanya para malaikat, maka insya-Allah doa itu akan menjadi sumber keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pertama yang sudah kita bahas yaitu mereka yang tidur dalam keadaan berwudu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang berwudu sebelum tidurnya, setiap kali dia membalikkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, setiap kali malaikat mendoakannya. Dan ini bukti bahawa malaikat mencintai orang-orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Baik, kita lanjut golongan berikutnya. Orang berikutnya yang didoakan oleh para malaikat yaitu orang-orang yang duduk di dalam masjid untuk menunggu waktu salat, atau menunggu dari satu salat ke salat yang lain, dan mereka tidak pulang hanya karena tertahan oleh salatnya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, semua ini berdasarkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum ma qa'ada yantadhiru as-salah fi salatin ma lam yuhdis tad'u lahu al-malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ini kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang di antara kalian saat menunggu dari satu waktu salat ke salat yang lain, selama dia tidak berhadas, maka malaikat mendoakan orang yang menunggu itu dengan kalimat Allahumma ighfir lahu, ya Allah sayangilah orang ini. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah orang ini. Allahumma arhamhu, dan sayangilah orang ini. Ini doanya malaikat kepada mereka yang menunggu salat. Ada kalanya kita menunggu salat datang sebelum awal waktu. Jadi sebelum waktu datang, kita lebih awal dari awal waktu. Kalau waktu maghrib, mungkin kita datang sekitaran jam 6, sedangkan maghrib jam 7 kurang 15. Lalu kita berada di dalam masjid, kita berwudu, salat tahiyatul masjid, boleh ditambah dengan salat sunnah wudu, sambil menunggu azan maghrib. Nah, selama menunggu itu dihitung pahala salat, kata Rasulullah. Selama menunggu itu dihitung pahala salat. Jadi seakan-akan dia melakukan salat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat Isya, beliau tidak keluar dari rumahnya, sedangkan sahabat sudah menunggu di dalam masjid. Kebiasaan sahabat menunggu Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak keluar.
Dan yang lebih dahsyat, sahabat tidak pulang. Tidak pulang dan tidak ada rencana pulang. Karena mereka masih menunggu kapan pun Rasulullah keluar dari kamarnya. Karena rumah Rasulullah berdampingan dengan masjid. Mereka akan solat Isya berjamaah. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat betul-betul menunggu sampai Rasulullah keluar. Dan mereka ada yang sampai tertidur di dalam masjid. Rasulullah baru keluar ketika waktu syatr. Dalam hadis disebutkan setengah daripada waktu malam, syatrul lail. Jadi kira-kira jam-jam 1 baru Rasulullah keluar. Dan beliau melihat sahabat ada yang sudah tertidur menunggu beliau. Begitu rindunya sahabat terhadap janji Allah yang bernama surga, sehingga mereka tidak satu pun pulang ke rumahnya. Lalu Rasulullah membangunkan mereka, lalu berwuduk kembali dan mendirikan salat jamaah Isya. Setelah menyelesaikan salat jamaah Isya, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, di saat orang lain yarqudun, mereka sudah tertidur, kalian di sini menungguku untuk kita salat berjamaah. Sesungguhnya kalian mendapatkan atau dihitung seperti kalian melakukan salat dari awal kalian datang, kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya kalian dihitung waktu salat kalian, dihitung pahala salat kalian dari awal kalian datang, walaupun belum melakukan salat Isya berjamaah di waktu itu. Nah, makanya orang-orang yang menunggu waktu salat itu dihitung seperti pahala salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya orang-orang yang datang lebih awal. Nah, ketika setelah satu salat, mereka menunggu lagi ke salat yang lain. Malaikat mulai mencurahkan segala kasih sayang melalui doanya. Contoh, kalau kita tadi datang sebelum maghrib, itu sudah dihitung pahala salat. Dan itu sudah dianggap bahagian kita seakan-akan melakukan salat. Jadi, jemaah melakukan Allah, walaupun kita berada di luar, ketika orang sedang dalam salat, itu sebenarnya kita sudah berada dalam posisi salat. Buktinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza uqimatis shalah", kalau iqamah sudah berbunyi, famshu ilal masjid, datangilah masjid. Jadi jangan sampai bunyi iqamah kalian tidak pergi ke masjid, kata Rasulullah. Berapapun rakaat yang dapat lakukan. Wa ma fatakum fa atimmu, berapa yang tinggal sempurnakan, kata Rasulullah. Waktu Rasulullah menyebutkan famshu ilal masjid, beliau mengatakan bisakinati wal wiqar, jalanlah ke masjid dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang, wal wiqar, dan bersahaja. Dilarang untuk berlari-lari, dilarang untuk ngebut. Kadang-kadang ada orang yang ketika mendengarkan takbir imam rakaat pertama, itu dikebutnya motor. Kadang-kadang diparkir pun asal-asalan, sehingga terhalang orang lain karena mengejar supaya dapat rukuk. Ini salah satu perbuatan yang salah. Santai saja, parkirkan dengan baik. Jangan masuk ke dalam masjid dalam keadaan terengah-engah, dalam keadaan tergesa-gesa sampai tercampak sandal, berterbangan sandal di belakang kita. Lalu kita masuk ke dalam saf, tidak bisa khusyuk, nafas terengah-engah mengejar. Itu semua dilarang. Kenapa dilarang? Sepakat para ulama mengatakan, dari luar tadi,
Kalau imam sudah mendirikan solat di sini, kita walaupun masih berada di luar, itu suasana kita sudah suasana solat. Suasana kita itu sudah dianggap suasana solat. Maka jangan sampai berlari-lari. Nah, begitu pula orang-orang yang menunggu waktu solat, walaupun dia belum solat, maka hak Allah untuk memberikan dia pahala seperti orang solat. Tentu kalau hari Jumaat itu punya fadilah yang lain. Hari Jumaat itu punya fadilah yang lain. Yang datang ke masjid di awal waktu, maka dia seperti bersedekah dengan menyembelih seekor unta. Antara jam 8 sampai jam 9 itu pahalanya seperti menyembelih seekor unta. Unta antara 15 sampai 20 juta hanya dengan datang di awal waktu. Masya Allah, seakan-akan kita bersedekah sebanyak 15 juta sampai 20 juta hanya dengan datang di awal waktu. Tentunya ini bisa dilakukan bagi mereka yang tidak ada kewajiban. Bagi bapa-bapa yang sudah pensiun, seharusnya tidak berada di rumah hari Jumaat. Percepatlah ke masjid, i'tikaf di masjid. Setiap Jumaat bersedekah sejumlah unta yang disembelih. Yang datang di jam kedua, dia dapat pahala seperti menyembelih seekor sapi. Datang jam ketiga, antara jam 10 sampai jam 11, seperti menyembelih seekor kambing. Datang jam berikutnya, dari jam 11 ke jam 12, seperti berkurban atau bersedekah dengan ayam. Jam berikutnya seperti telur ayam. Kalau yang datang ketika khatib berada di atas mimbar, khatib sudah Assalamualaikum, lalu azan kedua, baru kita datang, malaikat telah menutup catatan pahalanya. Lalu malaikat bersiap-siap mendengarkan khutbah. Maka tidak ada lagi pahala bagi mereka yang datang ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Rugilah mereka yang setiap Jumaat melakukan seperti itu. Tip-tip Jumaat, teruk wadah khatib atas mimbar. Rugilah mereka. Kerana malaikat tidak mau mencatat lagi siapa yang masuk setelah itu. Dianggap ini orang-orang yang tidak merindukan pahala Allah SWT. Dan jawab mendekat Allah. Doa malaikat juga bersambung bagi mereka yang menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Contoh, setelah selesai salat maghrib, kita tidak pulang. Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menahannya kecuali salat. Artinya dia sebenarnya ingin pulang. Makan malam belum, dia ingin pulang. Apalagi tadi isteri telah mengatakan, nyo alih maghrib nawa ju, baik lepi ibu, ni habis maghrib pulang terus ya bang, jangan sampai nasi dingin. Nah, begitu kata isteri. Ternyata hatinya di masjid terikat, apakah dengan pengajian atau dia punya bersitan hati, tanggung sedikit lagi Aisyah. Hatinya suruh pulang, tapi kemudian dilawan oleh kebaikan, tanggung sedikit lagi Aisyah. Nanti kalau sudah pulang, susah balik lagi. Akhirnya dia tidak pulang. Dia tidak pulang. Apalagi kalau ada pengajian, duduk, kan cuma sekitar 45 menit atau 40 menit dari maghrib ke Aisyah. Dan dia benar-benar duduk menunggu waktu Isya. Selama dia duduk dari maghrib sampai Isya, kata Rasulullah, malaikat tidak berhenti-berhenti mendoakan orang ini dengan dua kalimah, ya Allah, ampunkan dosa orang ini. Ya Allah, sayangilah orang ini. Itu doanya para malaikat. Jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, kalau malaikat yang sudah berdoa, makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat. Kalau kita berdoa ada penghalang, malaikat tidak ada penghalang. Mungkin kita hidup dalam keberkahan hari ini, hidup kita dipelihara Allah hari ini, kalaupun diberi sakit, hanya sakit-sakit yang mengampunkan dosa, bukan sakit yang menyiksa. Kita diberi rezeki yang berkah, gaji tidak banyak, tapi Masya Allah isteri taat, anak taat.
Anak kita satu-satu berhasil dan mendekat ke agama. Tidak ada yang terbuka aurat. Mereka semangat untuk menghafal Quran, belajar ilmu-ilmu agama. Semua itu kita dapatkan dari apa? Dari keberkahan. Keberkahan muncul dari mana salah satunya? Dari doa. Dan doa yang mungkin kita dapat selama ini adalah doanya para malaikat. Mereka yang sering mengaji dari maghrib sampai Aisyah. Kalau kita fikir-fikir, hidup kita selama ini aman-aman saja. Semua itu berkat daripada doanya para malaikat untuk kita. Namun kadang-kadang kita tidak sempat berfikir. Hanya tempat dah mikir. Kita memplanningkan satu bisnis ke bisnis yang lain sehingga tidak sempat berfikir. Seandainya kita duduk merenung sebentar saja, maka kita mendapatkan alangkah bahagianya hidup kita di dalam doa para malaikat hanya dengan menunggu dari waktu salat ke waktu salat yang lain. Namun sebagai catatan, ini yang perlu ditunggu, yang kira-kira tidak terganggu kewajiban. Jadi bapa, jangan ada rencana menunggu dari subuh sampai zuhur, sehingga tidak masuk-masuk kantor. Dapat doa dari malaikat dahsyat, tapi 3 hari didoakan oleh pimpinan kantor untuk pindah ke tempat lain. Jadi yang kira-kira tidak terganggu kewajiban. Maka saya selalu menyebutkan bagi para pensiun, perbanyaklah amal. Pensiun itu kan nikmat Allah terbesar. Kerja tidak usah, gaji keluar sendiri. Tinggal datangi taspen tiap-tiap bulan kan, atau keluar dari rekening, masya-Allah. Maka syukurilah. Datang Jumaat lebih cepat. Jadi jangan sampai para pensiun pula yang datang Jumaat ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan kedua yang didoakan oleh para malaikat. 7 menit ke depan ada golongan berikutnya, golongan ketiga, yaitu orang-orang yang berada di saf awal. Orang-orang yang ketika salat dia berada di saf terdepan. Mereka lah kelompok orang-orang yang paling banyak doa malaikat untuk mereka. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih. Barra' bin Azib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusallun. Yusallun ini kalau dari Allah dan malaikat tidak dimaknakan bersalawat kalau ditujukan untuk kita. Tapi memberi rahmat, memberi ridha kepada siapa? Ada saffil awal, yaitu orang-orang yang berada di saf pertama. Ini saking besarnya pahala orang-orang yang berada di saf pertama. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berebut untuk mendapatkan saf pertama. Sahabat pantang mendengarkan satu janji dari mulut Nabi. Mereka berebut mendapatkan janji itu karena keyakinan imannya 1000%. Sebagaimana mereka dengar dari Nabi, seakan-akan mereka sudah melihat surga. Begitu dahsyatnya iman sahabat. Jadi begitu Nabi mengatakan malaikat mendoakan orang-orang pada saf pertama, waktu salat berikutnya langsung berebut untuk mendapatkan saf pertama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh orang-orang yang berada di saf kedua dalam hadis Nabi, jadi saf kedua bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib kami yang di saf kedua?" Jadi Rasulullah mengatakan saf pertama. Yang di saf kedua bertanya, "Nasib kami yang di saf kedua gimana ya Rasulullah?" Rasulullah tetap menjawab, "As-safful awal." Tetap yang dirahmati, didoakan saf pertama. Rupanya belum ada jawaban untuk saf kedua. Ditanya lagi kali kedua, "Ya Rasulullah, jadi kami yang di saf kedua maksudnya tidak dapat apa-apakah?" Rasulullah menjawab, "As-safful awal." Tetap saf pertama. Ditanya kali ketiga, baru Rasulullah menjawab, "As-saffus sani." Baru saf kedua mendapatkan doa. Ini maksud jawaban Nabi ditunda sampai 2-3 kali.
menunjukkan malaikat belum mendoakan saf kedua. Tetap saf pertama, saf pertama, saf pertama. Nanti baru saf kedua, menunjukkan ada jeda jawaban Nabi, itu menunjukkan mulianya saf pertama dibanding saf kedua. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, seandainya seseorang tahu apa yang ada di dalam saf pertama, maka mereka pasti lastahammu, mereka pasti mengundi untuk mendapatkan saf pertama. Jadi bahasa Nabi, seandainya orang-orang tahu begitu hebatnya, dahsyatnya pahala orang-orang yang berada di saf pertama, pasti mereka berebut. Seandainya mereka tidak dapat, lastahammu, pasti mereka mengundi. Ya, kayak undi ya. Jadi enggak mau orang itu terus-terusan dapat di saf pertama. Mereka pasti minta undi. Kamilah sekali-sekali melalui undian. Begitu kata Nabi tentang rahasia di saf pertama. Jadi malaikat benar-benar mencintai, Allah benar-benar mencintai. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, kesempatan sebenarnya banyak. Kita yang datang di awal waktu itu langsung menuju ke saf pertama. Ada orang yang aneh, ketika datang ke masjid, dia tidak mengisi saf pertama, tapi dia isi tiang paling belakang. Itu pun carinya tiang, Pak. Apalagi hari Jumat, carinya tiang. Jadi ketika khatib bicara, waktu sedang Jumat, mungkin dia berfikir ada kesempatan untuk istirahat lebih nyaman, bersandar ke tiang. Akhirnya duduk di saf belakang, padahal di sini masih kosong. Tidak datang ke saf awal. Ini karena belum terisi tentang iman betapa besarnya pahala di saf pertama. Dan yang lebih aneh lagi, ketika iqamah dikumandangkan, yang dari saf belakang mendesak ke saf awal. Tadi tidak mau mengisi saf awal waktu kosong. Begitu iqamah, berlari dari belakang merebut saf pertama. Nah, ini bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud adalah orang-orang yang dari awal sengaja memilih saf pertama. Kalau seandainya, tadi bahasa Nabi, seandainya seseorang tahu, ini menunjukkan orang tidak tahu penuh tentang kemuliaan orang berada di saf pertama. Seandainya orang tahu, kata Nabi, ini menunjukkan besarnya pahala. Nabi tidak memberitahu batasan pahala, besarnya pahala orang yang berada di saf pertama. Maka siapapun yang datang lebih awal ke masjid, penuhilah dulu saf-saf pertama, rebutlah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala melalui saf pertama. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini tentang dua golongan berikutnya yang selalu mendapatkan doa dari para malaikat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan memperbaiki ibadah kita dari hari ke hari, bertambah baik sampai Allah bukakan pintu surga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.